Pasca pencabutan PPKM, jumlah wisatawan di Indonesia meningkat. Sebanyak 3 lumbung pangan di Batang telah diresmikan. Desa Sahabat Kusta hadir di Ternate sebagai upaya deteksi dini. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali terhubung dalam program Kilas Nusantara Siang bersama saya Putri Hanifah. 3 informasi terpilih telah kami siapkan untuk menemani jeda rehat siang Anda hari ini Selasa 31 Januari. Sebagai pembuka ada kabar baik untuk Anda mengenai aktivitas ekonomi dan pariwisata di Indonesia. Pemerintah pusat menyebut telah terjadi peningkatan jumlah wisatawan, baik lokal maupun mancanegara setelah PPKM dihentikan. Jumlah wisatawan lokal dan mancanegara dilaporkan meningkat tajam sejak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka Jakarta Senin 30 Januari, Presiden menyoroti adanya peningkatan jumlah wisatawan di beberapa destinasi wisata di Indonesia, seperti Manado, Bali, Labuan Bajo, Mandalika, Toba, dan Likupang. Selain sektor pariwisata, Presiden juga meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mewaspadai inflasi barang dan jasa pada tahun 2023 ini. Yang berkaitan dengan inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, saya lihat betul-betul harus diwaspadai. Mengenai yang pertama urusan beras, yang kedua yang berkaitan dengan minyak goreng, dan dilihat betul. Sementara itu, melalui konferensi pers, usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan tingkat hunian kamar mencapai 80 hingga 90% di beberapa destinasi wisata favorit, seperti Bandung dan Yogyakarta, bahkan di Bali sudah mencapai 100%. Karena itulah, Presiden memerintahkan Kemenparekraf untuk mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus agar tercipta peluang usaha dan lapangan kerja. Juga kegiatan event berbasis musik, berbasis olahraga, yang diharapkan bisa mendorong terciptanya wisatawan mancanegara kunjungannya 7,4 juta di batas atas dan pergerakan wisatawan Nusantara di angka 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Ia melanjutkan, pemerintah telah menargetkan 4,4 juta penciptaan lapangan kerja baru pada tahun 2024 dan beberapa program unggulan seperti pemberdayaan UMKM, desa wisata, dan desa kreatif. Dari Jakarta, Alfa Ogesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Beralih ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pemirsa, pemerintah daerah setempat meresmikan lumbung pangan daerah sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus mengurangi laju inflasi. Lumbung pangan tersebut juga dilengkapi dengan mesin penggiling gabah, pengering, dan lapangan jemur yang bisa dimanfaatkan oleh petani setempat. Sebanyak 3 lumbung pangan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah diresmikan penggunaannya oleh penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki pada Senin 30 Januari. Ketiga lumbung pangan tersebut berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Grinsing, Desa Tersono di Kecamatan Tersono, dan Desa Wonobodro di Kecamatan Blado. Adapun pengelola masing-masing lumbung pangan ini dipercayakan kepada gabungan kelompok tani atau Gapoktan yang ada di setiap desa. PJ Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat kegiatan berlangsung di Desa Sidorejo mengatakan pembangunan lumbung pangan secara bertahap akan ada di setiap desa dan menjadi program nasional yang dijalankan oleh daerah dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Lumbung pangan ini juga bisa difungsikan untuk menurunkan angka inflasi sekaligus menjamin ketersediaan pangan yang dimulai dari tingkat desa. Program lumbung pangan ini dijalankan bersamaan dengan penanaman tanaman cepat panen untuk memenuhi kebutuhan pangan di setiap daerah.
adanya lumbung pangan ini, Kabupaten Batang mempunyai cadangan pangan yang sementara untuk ditunda penjualannya untuk mencukupi kebutuhan pangan yang ada di Batang, dalam rangka juga melaksanakan program ketahanan pangan di Kabupaten Batang untuk pengendalian inflasi. Luas lahan sawah di Kabupaten Batang menyusut setiap tahun, terdampak pembangunan dan kebutuhan jalan tol, serta tergerus atau terendam banjir rob yang berpengaruh pula pada berkurangnya produksi beras. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebagai upaya mencegah penyakit kusta, Dinas Kesehatan di Kota Ternate, Maluku Utara, membentuk Desa Sahabat Kusta untuk mengajak masyarakat mendeteksi dini penyakit. Sekaligus sebagai upaya dalam memberantas stigma yang melekat pada pasien kusta beserta keluarganya. Dalam memperingati Hari Kusta Sedunia setiap 30 Januari, pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan terus berusaha membebaskan daerah ini dari penyakit kusta. Di antaranya adalah membentuk Desa Sahabat Kusta di 3 wilayah di Kota Ternate. Pengelola data penyakit kusta Dinas Kesehatan Kota Ternate, Maharani Kaufua, pada Senin 30 Januari mengatakan ada 3 wilayah di Kota Ternate yang menjadi sasaran pembentukan Desa Sahabat Kusta, yakni di wilayah kinerja Puskesmas Gambesi, Puskesmas Jambula, dan Sulamadaha. Melalui Desa Sahabat Kusta itu diharapkan semua penanganan kusta seperti sosialisasi, deteksi dini, pencegahan, dan pelaporan kasus baru bisa dilakukan secara maksimal. Di Kota Ternate tahun lalu ditemukan 95 kasus penderita kusta, sementara kasus baru penyakit kusta sebanyak 78 kasus. Dibentuknya Desa Sahabat Kusta ini diharapkan untuk kasus kusta ini yang dilaporkan itu, penemuan dini kasus ini bukan hanya dari petugas kesehatan, tetapi kelompok-kelompok potensial juga ikut membantu melakukan penemuan dini kasus ini. Jadi kendala yang selama ini yang dihadapi dalam upaya menangani kusta adalah stigma, pengobatan tidak teratur, juga keengganan pasien dengan ciri-ciri kusta untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengatakan deteksi dini penting dalam penanganan kusta untuk meminimalkan risiko disabilitas. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi mengenai Desa Sahabat Kusta tadi sekaligus menjadi penutup Kilas Nusantara siang ini. Kami akan kembali menyapa Anda dengan 3 informasi terpilih lainnya dalam Kilas Nusantara malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi lainnya masih dapat tetap Anda akses melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UC TV Antara. Selamat siang dan sampai jumpa.